Langit tampak kelabu ketika Aditya menerima surat tanpa nama pengirim. Kertasnya usang, seperti diambil dari masa lampau. Surat itu hanya berisi satu kalimat, "Kau harus datang ke rumah sakit jiwa Kartamulya sebelum semuanya terlambat." Tidak ada tanda tangan, tidak ada petunjuk. Tapi yang membuatnya merinding adalah cap pos bertanggal tahun 1975, 40 tahun yang lalu. Aditya, seorang jurnalis investigasi, merasa ini seperti jebakan atau lelucon iseng. Namun rasa penasaran dan jiwa jurnalisnya mengalahkan logika. Ia mulai menggali informasi tentang RS Kartamulya, rumah sakit jiwa yang telah ditutup sejak kebakaran besar tahun 1983 dan konon tidak pernah benar-benar diselidiki. Ia menemukan bahwa rumah sakit tersebut memang pernah menjadi pusat perawatan pasien dengan gangguan jiwa berat, termasuk eksperimen psikologis rahasia pada tahun 70-an. Namun yang membuatnya merinding, tidak pernah ditemukan laporan pasti tentang jumlah korban kebakaran. Beberapa bahkan percaya bahwa pasiennya tidak pernah meninggalkan tempat itu. Malam itu, Aditya duduk termenung di ruang kerjanya. Surat tua itu kini terlipat di sakunya, seolah terus berbisik dalam benaknya. Dan tanpa ia sadari, bayangan seseorang berdiri mengawasinya dari jendela belakang, tak bergerak, tak bernapas. 2 hari setelah menerima surat itu, Aditya akhirnya tiba di depan RS Jiwa Kartamulya. Bangunannya megah namun terabaikan, tertutup. Semak belukar dan lumut yang menempel di dinding tua. Gerbang besinya tinggi dan berkarat, tertutup rapat dengan rantai besar yang tampak berusia puluhan tahun. Namun, anehnya, ketika Aditya mendekat, rantai itu jatuh sendiri seolah baru saja dibuka dari dalam. Ia menoleh ke sekeliling, memastikan tak ada yang mengikutinya. Angin dingin menyusup masuk ke dalam jaketnya saat ia mendorong gerbang tua itu. Terdengar dejitan logam tua yang nyaring, seperti jeritan seseorang yang terlupakan. Aroma lembab bercampur darah kering menyambutnya begitu ia melangkah masuk ke halaman rumah sakit. Bangunan utama berdiri kokoh dengan jendela-jendela besar yang sebagian pecah. Pintu kayu utama tampak tertutup, namun di sebelah kanan, sebuah pintu samping terbuka sedikit. Dengan hati-hati, Aditya melangkah masuk ke dalam lorong gelap yang menganga seperti mulut monster. Lampu senter dari ponselnya menyorot tembok-tembok kusam yang dipenuhi coretan pasien, sebagian seperti tulisan tak bermakna. Sebagian lagi berbentuk simbol-simbol aneh yang belum pernah ia lihat. Saat ia berjalan semakin dalam, suara pintu gerbang di belakangnya menutup sendiri dengan keras. Ia terlonjak dan menoleh. Kini gerbang itu tertutup kembali dan rantai yang tadi jatuh telah kembali tergantung, terkunci sempurna. Aditya mencoba mengabaikan rasa takut yang mulai menjalari tubuhnya. Ia melanjutkan langkahnya menyusuri lorong panjang, hanya ditemani cahaya redup dari senter ponsel. Tiba-tiba, ia mendengar suara pelan, berbisik, bukan angin, bukan ilusi. Suara itu berasal dari bawah tanah. Ia menemukan tangga tua menurun ke lantai bawah tanah. Bau busuk menusuk hidungnya saat ia melangkah turun. Dinding semakin lembab dan terasa hidup, seperti berdenyut pelan. Di ujung lorong bawah tanah itu, ia melihat pintu besi kecil yang setengah terbuka, dan dari dalamnya terdengar suara seseorang menangis, lalu tertawa. Suara itu berubah-ubah, kadang laki-laki, kadang perempuan, kadang anak kecil. Aditya mendekat, dan tiba-tiba suara itu berhenti. Hening. Ia membuka pintu perlahan, menyorotkan cahaya ke dalam ruangan kecil yang tampak seperti ruang perawatan intensif. Ada satu ranjang logam di tengah ruangan, dengan ikatan kulit di sisi-sisinya. Namun yang membuatnya terpaku adalah bekas cakaran di dinding, ratusan, bahkan ribuan goresan, seperti seseorang mencoba menggali keluar dengan tangan kosong. Sebelum sempat ia mundur, pintu besi menutup sendiri dengan hentakan keras. Kegelapan menelan seluruh ruangan. Senter ponselnya tiba-tiba mati, lalu terdengar suara napas tepat di belakang telinganya. Dalam gelap gulita,
Aditya meraba-raba dinding, mencari jalan keluar. Ia mencoba menyalakan senter, tapi ponselnya mati total, meski sebelumnya baterainya masih penuh. Napas di belakangnya masih terdengar berat dan berderu seperti milik seseorang yang terluka. Tiba-tiba, jari-jari dingin menyentuh tengkuknya. Ia berbalit dan cahaya samar muncul, seperti nyala lilin dari kejauhan. Dalam cahaya itu, ia melihat sesosok tubuh berdiri tak jauh darinya mengenakan baju pasien rumah sakit. Tubuhnya kurus kering dan wajahnya kosong, tak ada mata, hidung, atau mulut. Hanya kulit rata yang meregang ketat di atas tulang tengkoraknya. Makhluk itu melangkah perlahan ke arahnya. Aditya membeku, ia ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Saat makhluk itu nyaris menyentuhnya, lampu ponselnya tiba-tiba menyala, kembali menyorot langsung ke arah sosok itu. Dalam sekejap, makhluk itu menghilang, dan ruangan kembali kosong seperti semula. Pintu besi pun terbuka sendiri. Aditya keluar dengan napas terengah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia merasa seolah tak sendiri di tempat itu. Apa yang ia hadapi barusan bukan sekadar penampakan, tapi mungkin bagian dari masa lalu yang ingin bangkit kembali. Aditya kembali ke lantai atas, bertekad mencari jawaban. Di ruang arsip yang berantakan, ia menemukan sebuah lemari besi tua yang nyaris terguling. Dengan sedikit usaha, ia membukanya dan menemukan ratusan dokumen tua. Salah satu map bertuliskan, Dr. Irawan Proyek Terapi Jiwa tahun 1975. Ia membuka dokumen itu, menemukan catatan harian sang dokter yang terdengar seperti pengakuan dosa. Dr. Irawan menulis bahwa ia mendapat pendanaan dari instansi pemerintah untuk melakukan eksperimen terapi elektroshock dan hipnosis ekstrem pada pasien-pasien yang dianggap bermasalah bagi negara. Namun, seiring waktu, pasien-pasien itu mulai menunjukkan gejala aneh, berbicara bahasa yang tak dikenal, melihat hal-hal yang tidak ada, dan beberapa bahkan mengklaim bisa melihat isi jiwa orang lain. Catatan itu berakhir mendadak dengan tulisan terakhir berbunyi, pasien 6, dia tidak bisa dimatikan. Aku sudah mencoba segala cara. Dia tahu aku akan menulis ini. Dia mendekat. Dia ada di balik cermin. Aditya terdiam. Ia menoleh ke arah cermin kecil di pojok ruangan dan melihat pantulan dirinya tersenyum padanya. Padahal ia sendiri tidak tersenyum. Aditya memutuskan untuk meninggalkan ruang arsip, tapi langkahnya membawanya ke sebuah lorong yang tidak ia kenali sebelumnya. Anehnya, dinding-dinding lorong itu lebih baru dari bangunan lain, seolah dibangun belakangan. Cahaya dari lampu gantung tua berkedip-kedip, dan suara langkah kaki bergema. Meski ia tahu ia berjalan sendiri, ia mencoba kembali, tapi setiap berbelok, lorong justru membawa ke bagian yang sama lagi. Dinding mulai terasa semakin sempit, nafasnya mulai sesak. Ia menempelkan telinga ke tembok dan mendengar bisikan-bisikan sama ratusan suara berbicara dalam berbagai bahasa. Sebagian tertawa, sebagian menangis, sebagian memanggil namanya. Aditya, kamu belum melihat semuanya. Bisik suara perempuan dengan nada penuh dendam. Ia berlari menyusuri lorong. Panik, tapi lorong itu seperti tak pernah berakhir. Cahaya di ujungnya menjauh terus, seolah bergerak mundur setiap kali ia mendekat. Lalu, tanpa aba-aba, seluruh lampu padam. Dalam gelap gulita, suara langkah lain terdengar. Kali ini lebih berat, lebih lambat, dan semakin dekat. Saat ia hendak berteriak, sebuah tangan mencengkeram bahunya dari balik dinding. Tapi anehnya, cengkeraman itu menariknya menembus tembok, dan ia terjatuh ke ruang lain yang tiba-tiba terbuka, sebuah ruangan operasi yang dipenuhi bercak darah kering dan instrumen medis berkarat. Ruangan itu dingin, lebih dingin dari tempat lain. Bau formalin dan daging busuk menusuk hidung. Di tengah ruangan terdapat meja operasi dengan sabuk pengikat yang masih terpasang. Di rak-rak sekitarnya, puluhan toples kaca menyimpan sesuatu.
Bukan organ biasa, tapi potongan benda tak dikenal. Salah satunya berisi mata bukan satu atau dua, tapi belasan, dengan pupil yang tetap membesar, seolah masih melihat. Dinding ruangan tertulis sebuah kalimat dengan darah. "Kami tidak sembuh, kami hanya disembunyikan." Aditya mundur perlahan. Namun di cermin besar di sisi ruangan, ia melihat seseorang berdiri di meja operasi. Tubuhnya dipenuhi luka. Wajahnya tertutup topeng besi. Sosok itu menatap langsung ke arahnya melalui pantulan. Tapi saat ia menoleh ke meja, tak ada siapapun di sana. Lampu operasi menyala dengan tiba-tiba. Suara rekaman dokter mulai terdengar dari speaker tua di pojok ruangan. Pasien 06 menunjukkan tingkat resistensi yang melampaui normal. Terapi kejut listrik tidak memberikan efek apa-apa. Dia tertawa. Bahkan saat jantungnya dihentikan selama 3 menit, dia menyebut tempat ini sebagai terowongan antara jiwa dan daging. Lampu padam lagi. Saat menyala, meja operasi sudah kosong. Tapi di lantai, Aditya menemukan file yang diselipkan di bawah meja. Subjek 06 nama asli, Laras Irawan. Nama belakang itu membuatnya menggigil. Bukankah itu sama seperti dokter yang menulis jurnal? Aditya kembali ke lorong utama, membawa file pasien 06. Ia mencoba membuka file itu. Namun hanya 1 halaman yang bisa dibaca, sisanya sudah hangus atau terendam air. Di halaman pertama, hanya ada 1 kalimat yang ditulis dengan tinta merah. "Laras bukan pasien. Dia pintu." Ia tak mengerti maksudnya, tapi perlahan-lahan ia mulai merasa tidak sendiri lagi. Refleksi dirinya di setiap cermin yang ia lewati mulai bergerak tidak serempak, kadang terlalu lambat, kadang terlalu cepat. Di salah satu cermin, ia melihat dirinya tersenyum. Padahal wajah aslinya penuh ketakutan. Ia berhenti di depan salah satu ruangan yang tampak seperti tempat terapi kelompok. Di dalamnya ada 4 cermin besar, menghadap ke tengah ruangan. Anehnya, hanya 3 dari 4 cermin yang menampilkan pantulannya. Cermin keempat kosong. Ia mendekati cermin keempat, mencoba menyentuhnya, dan tangannya menembus kaca. Seolah itu bukan cermin, tapi air. Tiba-tiba, sebuah tangan mencengkeram pergelangan tangannya dari dalam cermin. Wajah seseorang muncul perlahan dari dalam. Perempuan dengan wajah rusak, kulitnya terbakar, dan matanya kosong. Dia berbisik, "Bawa aku keluar, atau kamu akan tinggal di sini selamanya." Aditya menarik tangannya sekuat tenaga dan berhasil melepaskan diri. Ia jatuh tersungkur ke belakang. Napasnya terengah. Namun ketika ia membuka matanya, dunia di sekelilingnya telah berubah. Dinding RS Kartamulia kini tampak baru dan bersih. Tidak ada debu, tidak ada kerusakan, tapi semuanya sunyi. Terlalu sunyi. Ia melihat pasien-pasien berkeliaran, tapi wajah mereka kosong dan gerakan mereka kaku. Tidak ada suara, tidak ada percakapan. Semuanya tampak seperti boneka hidup. Di ujung lorong, ia melihat seseorang berdiri menunggunya. Seorang wanita berpakaian putih dengan rambut panjang. Wajahnya ditutupi topeng kayu retak. Wanita itu menunjuk ke sebuah pintu besar dengan tanda tingkat 0 terapi jiwa dalam. Pintu itu terbuka perlahan, memperlihatkan terowongan gelap menurun ke bawah tanah. Tanpa berpikir panjang, Aditya masuk, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Ia berjalan melewati lorong panjang yang dindingnya dipenuhi gambar otak manusia. Semua terbuka dan di dalamnya ada mata, bukan neuron. Semakin ia melangkah, ia mulai mendengar suara-suara, tangisan, tawa, jeritan, dan satu suara yang terus mengulang namanya. Terowongan itu seolah mengisap jiwanya perlahan. Ia tak tahu lagi apakah ia sedang berjalan, bermimpi, atau sudah menjadi bagian dari tempat itu. Lorong itu berakhir di sebuah ruang bulat tanpa pintu. Keluar, di tengah ruangan, ada kursi logam yang menghadap cermin besar, dan di cermin itu, ia melihat dirinya sendiri, duduk di kursi itu.
Tapi saat ia menoleh, kursinya kosong. Ia memandang lagi ke cermin, dan sosok di dalamnya berbicara dengan bibir yang bergerak tanpa suara. Tiba-tiba, suara itu terdengar langsung di kepalanya. Kamu sudah duduk di sini selama 10 tahun, Aditya. Kamu hanya bermimpi kamu baru datang. Ia mencoba menyangkal, tapi ruangan mulai berubah. Kulitnya mulai terasa terbakar dari dalam, kenangan-kenangannya muncul satu persatu. Namun dengan versi yang berbeda, ia melihat dirinya sendiri menyuntik pasien, memasang alat terapi, tertawa dalam ruangan gelap. Seolah ia adalah bagian dari tim eksperimen itu. Cermin mulai retak, dan dari retakan itu muncul tangan-tangan kecil yang menarik tubuhnya. Ia menjerit, mencoba kabur, tapi kakinya menempel ke lantai. Kamu tidak datang untuk menulis cerita, bisik suara itu lagi. Kamu datang untuk mengingat. Sebelum kesadarannya hilang, Aditya melihat wajahnya sendiri di cermin. Berubah, wajahnya kini sama seperti pasien-pasien yang ia temui, kosong, tidak memiliki mata, hidung, atau mulut. Ia mulai bertanya dalam hati, siapa sebenarnya yang sedang dia selidiki? Dan siapa yang sedang diselidiki? Aditya terbangun di sebuah kamar pasien, ruangan bersih, dengan tempat tidur besi, dan jendela kecil yang memperlihatkan langit kelabu. Ia mengenakan pakaian pasien, bukan lagi jaket dan celana jeans yang ia kenakan sebelumnya. Tangannya dibalut perban. Ia mencoba bangkit, tapi rasa berat menguasai tubuhnya, seolah ia telah terbaring di tempat itu selama bertahun-tahun. Seorang wanita berpakaian suster masuk ke ruangan tanpa suara. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia menyuntikkan cairan bening ke infus Aditya tanpa sepatah kata pun. Aditya ingin bertanya, tapi mulutnya terasa berat, kaku, seperti dijahit dari dalam. Ia hanya bisa mengerang. Di dinding seberang tempat tidurnya tergantung papan putih bertuliskan, pasien 103 Aditya Irawan, terapi penyesuaian realitas. Aditya membeku. Ia merasa namanya tidak asing bagi tempat ini. Tapi kenapa ia disebut sebagai pasien? Kenapa ia berada di ruangan ini? Apa ia sudah gila? Atau baru saja mulai waras? Saat suster itu keluar, cermin kecil di pojok ruangan memantulkan bayangan seseorang yang berdiri di atas tempat tidur dirinya sendiri. Namun, versi di cermin memiliki wajah yang tidak lagi manusia, melainkan perpaduan semua wajah yang pernah ia lihat sejak pertama kali masuk ke rumah sakit ini. Malam tiba. Hujan deras menghantam jendela kecil. Aditya kini bisa duduk, meski tubuhnya masih terasa berat. Di luar, lorong rumah sakit terlihat kosong, tapi bisikan mulai terdengar lagi. Ia melihat ke pintu kamar yang tak terkunci, lalu perlahan keluar, berjalan menyusuri lorong dengan langkah tertatih. Di salah satu ruangan terapi, ia mendengar suara perempuan sedang menyanyikan lagu Nina Bobo. Lagu itu diputar berulang, namun nadanya sedikit sumbang. Ketika ia membuka pintu, ia melihat seorang wanita berdiri membelakangi jendela, mengenakan baju pasien, rambut panjang menjuntai sampai lantai, kulitnya pucat terbakar. Dia berhenti menyanyi saat menyadari kehadiran Aditya. Wanita itu berbalik perlahan, wajahnya mengenaskan separuh hancur, matanya hitam penuh urat merah. Akhirnya kau kembali. Katanya kau tidak ingat aku. Aku Raras, aku yang pertama membuka terowongan itu, kau yang membantuku masuk. Dan kau juga yang menutupnya, kau mengurungku di sini. Aditya terdorong mundur oleh rasa takut, tapi ingatannya mulai runtuh satu persatu. Kilasan masa lalu muncul, dirinya mengenakan jas dokter, berdiri bersama tim eksperimen, tertawa saat Raras disuntik. Ia menyaksikan tubuh wanita itu menyala dalam proses terapi kejut ekstrim. Kau bilang aku akan sembuh, bisik Raras, tapi yang kau sembuhkan hanya tubuhmu sendiri dari dosa-dosamu. Raras menyentuh dinding, dan ruangan berubah bentuk menjadi lab eksperimen seperti 50 tahun lalu. Alat-alat berkarat,
tangki kaca besar, dan cermin-cermin raksasa tergantung di langit-langit. Setiap cermin mulai menyala, menunjukkan adegan-adegan masa lalu. Pasin-pasin disiksa, teriakan, percobaan gagal. Dan Aditya, di tengah semua itu, ini bukan mimpi. Ini adalah sisa-sisa jiwamu, kata Raras. Kau mungkin lupa, tapi tempat ini tidak pernah melupakanmu. Ia menunjuk salah satu cermin yang mulai merefleksikan tubuh Aditya perlahan berubah menjadi dirinya yang lebih muda, mengenakan jas putih berdarah. Senyum bengis di wajahnya, kau bukan korban. Aditya, kau pelaku. Aditya jatuh berlutut, bingung dan marah pada dirinya sendiri. Aku tidak ingat, teriaknya. Tapi Raras tersenyum miring, karena kau memutus jiwamu sendiri jadi dua. Satu yang ingin melupakan, satu yang dihukum di sini. Ia menyentuh dada Aditya, dan tubuhnya langsung bergetar, seperti disetrum ribuan volt emosi lama yang terlupakan. Cermin-cermin di sekeliling mulai pecah satu persatu, dan dari pecahannya muncul pasin-pasin lama. Atau mungkin hanya jiwa mereka. Mereka merangkak keluar, menyentuh Aditya, menariknya, menghakimi dalam diam. Tidak ada suara, tapi rasa bersalah yang berat mulai memenuhi ruangan seperti gas beracun. Ditarik oleh tangan-tangan tak terlihat, Aditya dibawa ke lorong lain. Gelap dan penuh suara-suara berbisik dalam bahasa yang hanya bisa dipahami oleh jiwa bersalah. Setiap langkah terasa berat. Dinding lorong kini berubah menjadi kulit manusia. Dinginnya terasa di bawah telapak tangan. Di tengah lorong terdapat meja dan kursi kayu. Di atas meja, buku besar kulit manusia dan pena yang mengalirkan darah. Bukan tinta, suara bergema. Catat dosamu. Atau ulangi semuanya dari awal. Aditya duduk dan pena bergerak sendiri, menuliskan pengakuan-pengakuan yang ia bahkan tidak tahu berasal dari mana. Satu persatu, nama-nama korban muncul. Setiap nama yang ditulis membuat ruangan berguncang, dan wajah-wajah mereka muncul di dinding. Raras berdiri di ujung lorong, memegang lentera menyala hijau. Tersenyum pahit, ini bukan pengampunan. Ini pemahaman. Air mata mengalir dari mata Aditya. Namun di antara barisan nama itu, ia melihat satu nama terakhir yang membuatnya membeku. Aditya Irawan, subjek 0 prototipe awam. Ia tidak hanya dokter, ia juga subjek. Ia adalah bagian eksperimen. Sejak awal, ia adalah awal dan akhir dari semuanya. Setelah menulis nama terakhir, lorong runtuh. Aditya terbangun di ruang putih tanpa pintu, tanpa dinding, tanpa lantai. Tidak ada suara, tidak ada cahaya. Tapi ia bisa melihat di tengah ruang kosong itu, hanya ada satu kursi dan seorang pria. Duduk di sana. Wajahnya sangat mirip dengan dirinya sendiri, tapi lebih tua dan penuh luka bakar. Siapa kau? Tanya Aditya. Pria itu tersenyum. Aku adalah kau yang tidak pernah keluar dari sini. Aku adalah bagian yang ditinggalkan saat kau kabur ke dunia nyata. Ia berdiri, dan setiap langkahnya membuat ruang bergetar. Terowongan jiwa ini tidak bisa dibuka tanpa seseorang di dalamnya. Kau pergi, meninggalkan aku di sini. Mereka berdua saling menatap. Tidak ada kebencian, hanya kelelahan. Kau ingin keluar? Tanya sosok itu. Tukar tempat denganku. Biarkan aku merasakan matahari, walau hanya sebentar. Aditya ragu, tapi bagian terdalam dari dirinya tahu. Ini memang takdirnya. Ia mengangguk. Sosok itu tersenyum, menepuk pundaknya. Dan semuanya menghilang dalam kilatan cahaya. Aditya terbangun di tempat yang sama seperti awal cerita ruang kerja. Surat tua di tangan. Tapi semuanya terasa berbeda. Foto-foto di dinding bukan lagi wajah teman-temannya. Nama di laptop bukan lagi namanya. Ketika ia bercermin, wajah yang ia lihat bukan dirinya itu. Wajah pria tadi, sosok lain dari ruang putih. Ia panik. Dunia luar juga berubah. RS Kartamulya tidak pernah terbakar, justru masih beroperasi. Tapi anehnya,
Gedungnya kini megah dan bersih, dikelola oleh Yayasan Terapi Jiwa Irawan. Ia adalah pendirinya, atau lebih tepatnya, tubuhnya kini milik pendiri itu. Sementara itu, di terowongan jiwa, Aditya yang asli duduk di ruang putih tanpa pintu. Ia hanya bisa menatap cermin, menyaksikan hidupnya dipakai orang lain. Ia sudah menjadi bagian dari tempat itu. Ia adalah harga yang dibayar agar pintu bisa dibuka, dan di sudut cermin, Raras berdiri, tersenyum puas. Beberapa hari kemudian, seorang jurnalis muda bernama Satria menerima surat aneh tanpa nama pengirim. Kertasnya usang. Surat itu berbunyi, "Kau harus datang ke RS Kartamulia sebelum semuanya terlambat." Satria penasaran, merasa ini awal dari sesuatu yang besar. Ia mulai menggali informasi. Rumah sakit itu tampak bersih, tapi penuh misteri. Tidak banyak yang tahu tentang masa lalunya. Ia memutuskan datang langsung. Saat tiba di gerbang rumah sakit, seorang pria tua menyambutnya, mengenakan jas putih. Tersenyum ramah. "Selamat datang," katanya. "Kami selalu menunggu orang-orang seperti Anda." Satria tidak tahu, ia baru saja masuk ke siklus yang sama lagi. Raras muncul dalam mimpinya malam itu. "Selamat datang di terowongan jiwa," bisiknya. "Setiap jiwa yang masuk akan meninggalkan bayangan." Satria mulai mengalami hal yang sama seperti Aditya. Lorong-lorong berubah bentuk, cermin tidak jujur, suara-suara dari dinding memanggilnya. Di ruang bawah tanah, ia menemukan foto tua, foto Dr. Irawan, Aditya, dan seseorang yang sangat mirip dirinya, seolah-olah semuanya telah terjadi sebelumnya. Semuanya seperti pengulangan, seperti kaset rusak yang terus memutar ulang penderitaan lama. Pasien-pasien mulai melihatnya dan menyebutnya dengan nama Aditya. "Kau kembali." Satria ketakutan. Ia mencoba keluar, tapi gerbang sudah mengunci, dan lorong sudah mulai hidup kembali. Dan dari dalam terowongan, suara Raras menyanyi lagi, "Bobo-bobo." Satria akhirnya sadar, ini bukan tentang rumah sakit. Ini adalah sistem, sebuah siklus penebusan dan kutukan. Terowongan jiwa bukan hanya tempat, ia adalah makhluk, entitas, dimensi. Siapapun yang masuk dengan rasa bersalah akan dihisap, dan setiap kali seseorang masuk, seseorang keluar, ia melihat wajahnya memudar di cermin. Dirinya tidak lagi ada. Ia adalah pengganti. Ia adalah bagian dari mesin pengganti dosa. Saat ia mencoba berteriak, suaranya hilang. Ia mulai tersenyum, bukan karena bahagia, tapi karena ia sudah tahu akhirnya. Di ruangan putih, Aditya menyaksikan semuanya melalui cermin. Ia menggeleng pelan. "Maafkan aku," bisiknya, "tapi aku sudah cukup lama di sini." Ia pun perlahan menghilang dari cermin, pergi ke dunia nyata. Dan kini, giliran Satria yang duduk di kursi putih itu. RS Kartamulia kini berdiri megah, ramai dikunjungi. Di dalamnya, terapi-terapi aneh kembali dilakukan dengan label baru, pembersihan jiwa. Di ruang bawah tanah, lorong-lorong gelap tetap ada, tersembunyi dari publik. Di salah satu ruangan, terdapat cermin besar yang selalu menampakkan pantulan, tapi tidak pernah yang sama. Di cermin itu, setiap malam, sesosok wanita dengan wajah terbakar menyanyi sendirian. Ia menunggu. Ia tahu akan ada yang datang lagi. Selalu begitu, terowongan tidak pernah ditutup. Ia hanya butuh pengganti. Dan ketika kamu, ya kamu yang sedang mendengarkan ini, melihat surat tanpa nama pengirim, hati-hatilah. Mungkin saja kamu yang berikutnya, karena terowongan jiwa kini mengingat namamu. Hening, napas berat, bisikan, sudah saatnya kamu mengaku.